Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri, mahasiswi S1 Keperawatan Teknik Stikes Perak Sakti Pariaman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul kebutuhan istirahat dan tidur. Selamat menyaksikan. Pengertian istirahat dan tidur. Istirahat merupakan keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Kata istirahat berarti berhenti sebentar untuk melepaskan lelah, bersantai untuk menyegarkan diri, atau suatu keadaan melepaskan diri dari segala hal yang membosankan, menyulitkan, bahkan menjengkelkan. Tidur merupakan kondisi tidak sadar, yakni individu dapat dibangunkan oleh stimulus atau sensori yang sesuai, atau juga dapat dikatakan sebagai keadaan tidak sadarkan diri yang relatif, bukan hanya keadaan penuh ketenangan tanpa kegiatan, tetapi lebih merupakan suatu urutan siklus yang berulang dengan ciri-ciri adanya aktivitas minim, memiliki kesadaran yang bervariasi, terdapat perubahan proses fisiologi, dan terjadi penurunan respon terhadap rangsangan luar. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam mekanisme tidur. Terdapat 3 teori. Yang pertama, teori kemis, yaitu peningkatan CO2 atau karbon dioksida menyebabkan rasa ngantuk. Yang kedua itu, para ahli neurofisiologi, sekresi hormon serotonin yang menyebabkan rasa ngantuk. Yang ketiga itu, teori feedback, kelemahan sel-sel saraf yang menyebabkan rasa ngantuk. Sekarang kita masuk ke dalam karakteristik istirahat. Terdapat beberapa karakteristik dari istirahat. Misalnya, Narrow yang dikutip oleh Perry dan Porter mengemukakan 6 karakteristik yang berhubungan dengan istirahat. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, merasa bahwa segala sesuatu dapat terjadi. Yang kedua, merasa diterima. Yang ketiga, mengetahui apa yang terjadi. Yang keempat, bebas dari gangguan ketidaknyamanan. Yang kelima, mempunyai sejumlah kepuasan terhadap aktivitas yang mempunyai tujuan. Dan yang terakhir, mengetahui adanya bantuan sewaktu memerlukan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi tidur. Fungsi tidur adalah restoratif atau memperbaiki kembali organ-organ tubuh. Kegiatan memperbaiki kembali tersebut berbeda dengan rapid eye movement atau REM dan non-rapid eye movement atau non-REM. Non-rapid eye movement akan mempengaruhi proses anabolik dan sintesis makromolekul ribonucleic acid atau RNA. Rapid eye movement akan mempengaruhi pembentukan hubungan baru pada korteks dan sistem neuroendokrin yang menuju otak. Selain fungsi di atas, tidur dapat juga digunakan sebagai tanda terdapatnya kelainan pada tubuh, yaitu terdapatnya gangguan tidur yang menjadi peringatan dini keadaan patologis yang terjadi di tubuh. Pola tidur mencakup kualitas dan kuantitas tidur seseorang, di mana kualitas tidur adalah jumlah tahapan non-REM dan REM yang dialami seseorang dalam siklus tidurnya, dan kuantitas tidur adalah jumlah lamanya waktu tidur yang dihabiskan seseorang dalam sehari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tidur. Jenis-jenis tidur terbagi menjadi 2 macam, yaitu tidur REM atau rapid eye movement, terjadi di saat kita bermimpi. Hal tersebut ditandai dengan tingginya aktivitas mental dan fisik. Ciri-cirinya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, detak jantung, tekanan darah, dan cara bernafas sama dengan yang dialami saat kita terbangun. Masa tidur REM kira-kira 20 menit dan terjadi selama 4-5 kali dalam sehari. Yang kedua itu ada tahap tidur non-REM. Tidur non-REM memiliki 4 tingkatan. Selama tingkatan terdalam berlangsung 3 dan 4, orang tersebut akan cukup sulit dibangunkan. Beranjak lebih malam, status tidur non-REM semakin ringan. Pada tingkat 4, tidur serasa menyegarkan dan menguatkan. Selama periode ini, tubuh memperbaiki dirinya dengan menggunakan hormon yang dinamakan hormon somatostatin. Ilmuwan mendefinisikan bahwa
Tidur yang terbaik adalah tidur yang mengalami perpaduan yang tepat antara REM dan non-REM. Berikut merupakan tanda-tanda menjelang tidur. Yang pertama, pernafasan melambat. Yang kedua, otot-otot menjadi rileks. Yang ketiga, menguap. Tanda tubuh beradaptasi akibat pernafasan melambat. Dan yang terakhir, suhu badan menurun. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap tidur. Tahap-tahap tidur terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, tidur REM atau Rapid Eye Movement, yaitu suatu periode tidur yang mengalami gerakan mata dan kedutan pada kelopak mata. Yang kedua yaitu tidur non-REM atau Non-Rapid Eye Movement, yaitu suatu periode di mana selama tidur tidak terlihat adanya gerakan bola mata dan kedutan kelopak mata. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tahap tidur REM. Paradoxical sleep, yaitu sebagai puncak tidur. Ciri-cirinya sangat sulit dibangunkan. Pada orang dewasa, tahap ini 20-25% dari tidur malam. Bila seseorang terbangun pada tahap ini, mereka dapat mengingat kembali mimpi mereka. Biasanya terjadi 80-100 menit setelah orang tertidur. Semakin lelah seseorang, maka semakin cepat mengalami tahap ini. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang tahap tidur non-REM. Ada 4 tahap. Yang pertama, tahap 1 merupakan tidur yang sangat ringan. Gelombang otak mempunyai tegangan yang sangat rendah. Pada tahap ini, seseorang akan merasa mengantuk dan rileks. Terjadi gerakan bola mata dari kiri ke kanan, denyut jantung dan RR menurun. Seseorang yang tertidur pada tahap ini akan mudah dibangunkan. Tahap 2 merupakan tahap tidur yang ringan. Proses yang terjadi dalam tubuh menurun, pergerakan bola mata masih terjadi, denyut nadi, kecepatan RR, dan temperatur tubuh menurun. Gelombang otak yang terjadi pada tahap 1 dan 2 dinamakan gelombang theta, terjadi sekitar 10-15 menit. Tahap 3, nadi dan RR mengalami penurunan lebih lanjut karena berkaitan dengan dominasi kerja sistem saraf parasimpatis, menjadi lebih sulit dibangunkan dan ditemukannya seseorang mengorok atau snoring. Tahap 4, tahap tidur dalam. Nadi dan RR menurun sebanyak 20-30% dibandingkan pada saat bangun, jarang bergerak dan sangat sulit dibangunkan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan pola tidur normal. Yang pertama, neonatus sampai dengan 3 bulan. Kira-kira membutuhkan tidur 16 jam per hari, mudah merespon terhadap stimulus. Pada minggu pertama kelahiran 50% adalah tahap REM bayi. Yang kedua, pada malam hari kira-kira tidur 8-10 jam. Usia 1 bulan sampai dengan 1 tahun kira-kira tidur 14 jam per hari. Tahap REM 20-30%. Yang ketiga ada Tudor, tidur 10-12 jam per hari. Tahap REM 25%. Yang keempat ada prasekolah, tidur 11 jam pada malam hari. Tahap REM 20%. Yang kelima ujian sekolah, tidur 10 jam pada malam hari. Tahap REM 18,5%. Yang keenam ada remaja, tidur 8,5 jam pada malam hari. Tahap REM 20%. 7 dewasa muda, tidur 7-9 jam per hari. Tahap REM 20-25%. Yang ke-8 usia dewasa pertengahan, tidur kurang lebih 7 jam per hari. Tahap REM 20%. Dan yang terakhir usia tua, tidur kurang lebih 6 jam per hari. Tahap REM 20-25%. Baik, faktor-faktor yang mempengaruhi tidur ada penyakit, lingkungan, kelelahan, gaya hidup seseorang, stres emosional, stimulan dan alkohol, diet, merokok, medikasi, dan motivasi. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan gangguan tidur yang umum terjadi. Yang pertama ada insomnia. Insomnia berasal dari kata in, artinya tidak, dan somnus yang berarti tidur.
Jadi insomnia berarti tidak tidur atau gangguan tidur. Insomnia adalah suatu gangguan tidur yang dialami oleh penderita dengan gejala-gejala selalu merasa letih dan lelah sepanjang hari dan secara terus-menerus lebih dari 10 hari, mengalami kesulitan untuk tidur atau selalu terbangun di tengah malam dan tidak dapat tidur kembali. Yang kedua ada parasomnia. Parasomnia adalah perilaku yang dapat mengganggu tidur atau muncul saat seseorang tidur. Gangguan ini umum terjadi pada anak-anak. Beberapa turun parasomnia antara lain seperti berikut. Yang pertama, sering terjaga, misalnya tidur berjalan dan naik teror. Yang kedua, gangguan transisi bangun tidur, misalnya mengisal. Parasomnia yang terkait dengan tiduran, misalnya mimpi buruk, dan yang lainnya, misalnya bruxisme. Yang ketiga ada hipersomnia. Hipersomnia adalah kebalikan dari insomnia, yaitu tidur yang berlebihan, terutama pada siang hari. Gangguan ini dapat disebabkan oleh kondisi tertentu seperti kerusakan sistem saraf, gangguan pada hati atau ginjal, atau karena gangguan metabolisme, misalnya hipertiroidisme. Pada kondisi tertentu, hipersomnia dapat digunakan sebagai mekanisme coping untuk menghindari tanggung jawab pada siang hari. Yang keempat ada narkolepsi. Narkolepsi adalah gelombang kantuk yang tak tertahankan yang muncul secara tiba-tiba pada siang hari. Gangguan ini disebut juga sebagai serangan tidur atau sleep attack. Penyebab pastinya belum diketahui. Diduga karena kerusakan genetik sistem saraf pusat yang menyebabkan tidak terkendalinya lagi periode tiduran. Alternatif pencegahannya adalah dengan obat-obatan seperti amfetamin atau metilphenidase hidroklorida atau dengan antidepresan. Yang kelima ada apnea saat tidur. Apnea saat tidur atau sleep apnea adalah kondisi terhentinya nafas secara periodik pada saat tidur. Kondisi ini diduga terjadi pada orang yang mengorok dengan keras, sering terjaga di malam hari, insomnia, mengantuk berlebihan pada siang hari, sakit kepala di siang hari, iritabilitas, atau mengalami perubahan psikologis seperti hipertensi atau aritmia jantung. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi istirahat dan tidur yaitu tidur merupakan kebutuhan dasar yang mutlak harus dipenuhi oleh semua orang. Dengan istirahat dan tidur yang cukup, tubuh baru dapat berfungsi dengan secara optimal. Istirahat dan tidur sendiri memiliki makna yang berbeda pada setiap individu. Sedangkan tidur merupakan bagian hidup manusia yang memiliki porsi banyak. Rata-rata hampir 1/4 hingga 1/3 waktu digunakan untuk tidur. Ada 2 jenis tidur. Yang pertama, tidur REM. Terjadi di saat kita bermimpi. Hal tersebut ditandai dengan tingginya aktivitas mental dan fisik. Sedangkan tidur non-REM memiliki 4 tingkatan. Selama tingkatan terdalam berlangsung 3 dan 4, orang tersebut akan cukup sulit dibangunkan. Beranjak lebih malam, status tidur non-REM semakin ringan. Pada tingkat 4, tidur serasa menyegarkan atau menguatkan. Selama periode ini, tubuh memperbaiki dirinya dengan menggunakan hormon yang dinamakan hormon somatostatin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila terjadi kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.